Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kali ini kita akan membahas mengenai growthing tendon pada pierhead. Jadi sebelumnya kita sudah melihat bagaimana pekerjaan stressing yang dilakukan pada pierhead. Sekarang kita akan mengisi tendon yang sudah di stressin sebelumnya. Namun sebelum dilakukan growthing, kita harus melakukan trial atau tes viskositas dulu. Jadi untuk tes viskositas kita lakukan dengan semen yang dicampur dengan air dengan ukuran kurang lebih 1,7 liter. Kemudian kita jatuhkan, kemudian kita ukur seberapa detik semen ini sampai habis. Waktu yang harus dihitung yaitu sampai dengan selesainya semen ini, yaitu dengan melihat ke stopwatch, yaitu dengan persyaratan antara 11 sampai 30 detik. Namun terkadang di lapangan biasa dipakai kurang lebih antara 18 sampai mendekati 30 detik. Kemudian setelah didapatkan viskositas tadi, maka akan dilanjutkan dengan pencampuran semen untuk dilakukan growthing dengan ukuran yang sudah ditentukan sebelumnya. Bagaimana Anda lihat sekarang? Namun sebelum kita melakukan growthing, ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama adalah persiapan. Dalam hal ini memastikan bahwa cap angkur atau penutup dari strand sudah terpasang dengan baik. Kemudian memastikan mengenai material growthing, apakah baik dan layak untuk dipakai. Kemudian harus juga dipasang jalur growthing, apakah terkoneksi dengan baik, tidak ada celah atau kebocoran. Kemudian harus diperiksa juga mengenai pipa inlet, apakah sudah terpasang dengan baik, tidak tersumbat. Kemudian diperiksa juga pipa outlet, apakah sudah terpasang dengan baik dan tidak tersumbat. Kemudian kita periksa juga alat pendukung yang dipakai untuk melakukan growthing tendon ini, yaitu mixer growth, apakah sudah siap dioperasikan. Kemudian pompa growthing ini juga sudah dipersiapkan. Kemudian alat uji viskositas, jadi harus tersedia semua sebelum dilakukan growthing. Kemudian yang harus tersedia juga adalah cetakan sampel kubus yang berukuran 5 x 5 cm. Kemudian stopwatch harus ada. Kalau stopwatch itu biasanya ada di HP, bisa kita gunakan yang ada di HP. Kemudian kalau growthing tendon itu dilakukan pada waktu malam, harus disiapkan penerangan. Kemudian terkait dengan pelaksanaan, kita harus mengetahui komposisi campuran material, apakah sudah sesuai dengan desain. Kemudian waktu pencampuran material, jadi waktu pencampuran material ini terkadang di lapangan antara 3 sampai 5 menit. Kemudian viskositas. Nah, viskositas biasanya kita memakai antara 11 sampai 30 detik. Itu range-nya untuk pengambilan viskositas. Kemudian tendon terisi penuh. Itu nantinya setelah dilakukan growthing, kita harus memastikan apakah tendon sudah terisi penuh. Itu dicek dengan kriteria penerimaan terkait dengan tendon, apakah penuh atau tidak, ditandai oleh material growthing keluar dari pipa outlet dengan lancar. Kemudian proteksi pipa outlet dan outlet. Jadi memastikan bahwa apakah pipa ini sudah terproteksi dengan baik, tidak ada kebocoran. Jadi pada saat sudah terisi penuh, maka pipa-pipa ini harus dibengkokkan kemudian diikat agar supaya cairan atau semen yang ada di dalamnya tidak keluar kembali. Jadi inilah yang harus betul-betul diperhatikan terkait dengan pelaksanaan growthing, yaitu persiapan mengenai alat pendukung, kemudian ada pelaksanaan. Jadi ketiga hal ini yang harus betul-betul diperhatikan. Jadi seperti yang Anda lihat, ini adalah pencampuran untuk pekerjaan growthing. Jadi bahan yang digunakan adalah semen dengan material konsul dengan takaran ukuran tertentu. Kemudian nantinya semen ini akan dipompa ke atas pierhead, kemudian dimasukkan ke dalam tendon melalui selang seperti yang Anda lihat. Kalau Anda lihat, ini adalah
strand yang sudah di patching. Jadi di patching ini gunanya untuk agar supaya semen yang nantinya ditembak melalui mesin growting ini tidak akan keluar melalui celah-celah dari tendon ini, sehingga harus di patching itu dengan memoles atau menutup dengan mortar ujung dari tendon tersebut. Seperti yang Anda ketahui bahwa patching ini dilakukan setelah ujung strand dipotong dengan menggunakan material mortar, semen, dan pasir, kemudian diaplikasikan dengan menutup seluruh permukaan ducting untuk mengurangi celah saat dilakukan proses growting. Seperti Anda lihat, ini adalah tendon diberi selang, ada selang untuk inlet dan ada selang untuk outlet. Jadi growting tendon ini harus dilakukan sesegera mungkin setelah dilakukan proses stressing. Namun setelah stressing harus dicek terlebih dahulu apakah setelah dilakukan stressing tidak ada retakan ataupun casting yang masuk ke dalam gear head. Kalau itu tidak terjadi, maka akan segera dilakukan growting. Yaitu dengan memulai memasukkan grout dari salah satu ujung angkur. Ketika aliran grout keluar dari ujung yang lain dan terlihat lubang, maka tutup lubang ke arah aliran. Kemudian grout harus mengalir dari saluran keluar hingga udara yang terperangkap telah keluar. Saat aliran grout sudah keluar sekitar 5 liter, hentikan growting dan tutup selang grout. Lakukan proses growting ini hingga semua tendon terisi. Untuk uji kuat tekan material growting, akan diambil sampel growting menggunakan kubus 5 cm x 5 cm. Adapun jumlah sampel yang diambil adalah 3 sampel untuk pengujian hari ke-7 dan 3 sampel untuk hari ke-28. Seperti yang Anda lihat, ini adalah outlet di mana cairan semen keluar, dan kelihatan bahwa kalau semennya sudah bagus maka akan segera ditutup. Namun kalau masih encer seperti yang Anda lihat, ini masih akan dikeluarkan terus sampai cairan semennya sudah kelihatan agak mengental, kemudian nanti akan ditutup. Kalau masih encer seperti ini terus ditutup, maka nanti pada saat kering tendon ini akan tidak terisi full, dan ini akan dilanjutkan di seluruh tendon yang sudah terpasang. Ini terlihat masih ada beberapa tendon yang belum di growting. Di bagian bawah yang Anda lihat ini adalah sudah tergrowting, ini juga sudah tergrowting karena selangnya sudah terlipat. Karena pada saat penuh maka selang ini harus diikat. Terlihat bahwa proses growtingan ini masih terus berjalan. Jadi sebagai informasi bahwa dalam pengerjaan growting ini berada di atas spearhead, ada 3 kelompok yang bekerja. Kelompok yang pertama itu ada di bagian bawah, yaitu tempatnya mixing material atau pencampuran material. Kemudian di bagian atas 2 kelompok, yaitu di bagian outlet dan di bagian inlet. Jadi di bagian inlet itu untuk memasukkan pertama semen growting, dan yang di bagian outlet adalah untuk mengecek apakah semen yang keluar sudah dinyatakan baik atau belum. Jadi ada 3 bagian yang ada bekerja di pekerjaan growting ini, terutama untuk di bagian gear head. Jadi ember yang Anda lihat ini adalah ember yang ditaruh di bagian outlet di mana growtingan keluar.
Kalau Anda perhatikan, ini outlet juga ada di bagian top dari spearhead, bagian atas spearhead. Jadi tidak selamanya outlet ada di bagian belakang pada spearhead ini, tapi outlet juga ada di bagian atas spearhead ini. Jadi seperti biasa, sebelum dihentikan pemompaan growting ini harus dilihat di bagian outlet. Kalau semen yang keluar masih encer, maka itu belum bisa dihentikan. Jadi harus dilihat kalau air semen ini sudah mengental, baru bisa dihentikan keluarnya semen growting ini di selang. Jadi salah satu tujuan dari growting tendon ini adalah untuk menjaga agar supaya strand yang ada di bagian dalam itu tidak terkena korosi. Saya kira demikian video kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun sebelum kita closing video ini, silakan di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.